Menyesal. Dai mencibir. Ternyata kamu yang suci secara bawaan juga akan tahu rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai. Pada saat itu, Dai tidak lagi menunjukkan belas kasihan, dan melukai busur dengan panah terakhir. Tapi saat ini, Dai mengerutkan kening, karena dia melihat ada bulan terang di kejauhan, mendekat dengan cepat. Qin Yichen mendongak dan melihat bulan yang terang benderang dan cuek yang membuat orang merasa nyaman. Ternyata sinar bulan keluar dari seorang wanita. Pada pandangan pertama, Qin Yichen merasa terpesona. Wanita itu begitu cantik sehingga dia seperti eksistensi paling murni di dunia, dengan mata cerah dan gigi putih, kulit putih, dan mahkota batu giok yang mengangkat sutra lavender. Ada belas kasih di mata wanita itu, tidak sedingin sinar bulan, tapi melembutkan segala sesuatu di dunia. Di depan wanita itu, Putri Wenqing sepertinya merasa terhalang, tetapi kecantikan wanita itu adalah semacam kecemburuan, dan dia akan merasa malu. Namun, niat membunuh di mata Dai tidak dilunakkan oleh sinar bulan, dan panah ilahi masih ditujukan ke gagak emas terakhir. Changxi. Changxi terbang jauh-jauh dan melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya terbakar. Itulah sebabnya ada rasa kasihan di matanya. Tetapi ketika dia melihat 9 gagak emas yang jatuh, rasa kasihan di matanya yang cerah menghilang dan berubah menjadi sentuhan dingin. Bibi kedua, selamatkan aku. Silang. Changxi menjaga bocah gagak emas di belakangnya, menghadapi Dai dan panah Fusang yang mengerikan. Tapi wajah Qin Yichen terkejut saat ini. Changxi. Dia belajar dari kota Feng Shui bahwa gagak emas yang bertahan tahun itu adalah yang terkecil dari 10 gagak emas. Tapi Jin Wu Silang menyebut wanita ini bibi kedua. Dewa Bulan Changxi. Qin Yichen sangat terkejut. Dia tahu bahwa Dewa Bulan ini, yang lahir ketika dunia pertama kali dibuka, memang cantik, tetapi itu adalah musuh klannya. Mungkinkah Changxi membunuh leluhur Dai? Sangat mungkin. Ibu kandung Changxi dan putra ke-10 gagak emas seperti saudara kandung, dan 9 gagak emas mati di depan mereka. Mustahil untuk tidak membunuh. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa Changxi menggigit gigi putihnya dan berkata setenang mungkin, "Yi, berhenti. Kamu telah membunuh 9 burung gagak emas, dan pohon kembang sepatu adalah pohon dewa langit dan bumi, dan kekuatanmu tidak dapat menahan 10 anak panah dewa." Qin Yichen terkejut bahwa Changxi, Dewa Bulan, tidak langsung membunuh leluhur Dai. Selain itu, dari wajah sempurna Changxi, Qin Yichen tidak bisa melihat kepura-puraan. Seolah-olah dia terlahir baik. Dia sepertinya tidak ingin melihat perselisihan ini sama sekali. Tetapi dia tidak berdaya di surga kuno. Qin Yichen tergerak. Ada banyak sekali sosok di dunia ini, yang semuanya memiliki sisi uniknya sendiri. Dan mereka juga memiliki cerita yang dikagumi oleh semua makhluk hidup. Sayangnya, dia adalah ras manusia. Nenek moyang Dai juga ras manusia. Ras manusiaku telah membunuh banyak orang. Apa menurutmu kau bisa menyelesaikan akun ini hanya dengan membunuh 9 burung gagak emas? Di bawah matahari, bagaimana bisa ada barang semurah itu? Sinar bulan yang terang di sekitar Changxi bergetar, dan bagaimanapun, dia tidak berbicara, tetapi dia masih ditangkap oleh Dai. Changxi, kamu kesal. Bahkan, kamu juga berpikir bahwa nyawa gagak emas jauh lebih mahal daripada kehidupan ras manusia kita. Mereka adalah gagak emas yang unggul, dan ras manusia kita hanyalah semut yang rendah hati. Di matamu, umat manusiaku harus memiliki ribuan nyawa untuk mencapai seekor gagak emas. Changxi, singkirkan mukamu. Kamu berpura-pura baik, tetapi kamu hampir dilupakan oleh dirimu sendiri. Kamu adalah dewa. Kamu dilahirkan tinggi dan suci. Pada saat ini, dewa dan iblis tiba-tiba mengerutkan kening. Mengutuk, umat manusia ini. Kamu tidak tahu bagaimana harus memuji. Nasib gagak emas sebanding dengan ras manusia Anda? Di matanya, seberapa dermawan permaisuri Changxi? Sudah ingin mengampuni nyawa. Apakah menurut Anda nyawa umat manusia bisa dibandingkan dengan burung gagak emas? Qin Yichen tetap diam, tetapi hanya menebas kepala dewa dan iblis dengan satu tembakan. Kehidupan manusia kita secara inheren lebih rendah daripada para dewa? Ribuan nyawa layak dibandingkan dengan burung gagak emas? Mengapa? Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Dai tidak berbicara lagi, bersikeras untuk meledakkan panah dewa terakhir ini dengan seluruh kekuatannya. Changxi menatap matanya, menghela nafas, mengangkat lengan gioknya, dan membuka lengannya. Cahaya bulan di sekelilingnya bergelombang tanpa henti. Dengan panah ini, aku akan dihukum karena silang. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Panah dewa menyapu langit, dan bulan yang cerah juga bersinar sangat ekstrim. Perubahan tak terduga antara langit dan bumi. Ledakan langit, bulan bergelombang, dan dua kekuatan mengerikan yang membuat Qin Yichen kagum saling terkait. Lagi pula, aku tidak tahu sudah berapa lama, cahaya bulan perlahan menghilang. Dan aku melihat tangan Giok Changxi memegang panah Dewa Fusang dan melipatnya menjadi dua. Namun,
Wajah samping Changxi yang sangat indah dan tanpa celah menunjukkan luka panjang yang ramping, dan sirup bulan ungu muda perlahan-lahan menetes seperti ember. Bagaimanapun, dia terluka oleh Fusang Divine Arrow. Tapi Dai sudah berlutut dengan satu lutut. Bagaimanapun, Fusang adalah dewa. Dia menembakkan 10 anak panah ini dengan tubuh manusia, seperti yang dikatakan Changxi. Dengan kekuatannya, itu benar-benar tak tertahankan. Changxi menyeka luka di pipinya, menahan Jin Wuxilang hendak berbalik dan pergi. Tapi setelah terbang, Changxi membeku lagi. Ahem. Karena di belakangnya, Dai batuk darah. Darah merah cerah jatuh pada busur matahari jatuh, menyebabkan pola dewa kembang sepatu dalam pola busur melonjak, menyebabkan dunia ini ditekan oleh kekuatan tak terbatas, dan matahari dan bulan tidak diizinkan naik ke langit. Dai batuk darah, tapi dia mencibir di sudut mulutnya, hampir lupa. Kamu suci secara bawaan. Kamu bisa pulih dengan sinar kekuatan. Merasakan keagungan busur matahari yang jatuh terus menyelimuti dunia, mata cerah Changxi, yang begitu acuh tak acuh dan jernih, akhirnya tampak panik. Yi, cukup. Apakah kamu harus melakukan sesuatu dengan sangat buruk? Bisakah ras manusia menanggung konsekuensi seperti itu? Changxi akhirnya meledak karena amarah, dan Dai masih batuk darah. Darahnya menjadi semakin membusuk, dan wajahnya menjadi lebih pucat, tetapi matanya menjadi lebih berani, tampak lebih panas dari matahari yang terik selama 9 hari. Changxi, kamu takut. Karena ke-9 burung gagak emas ini bisa hidup kembali, begitu pula kebaikan munafikmu bisa muncul. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa gagak emas dapat dihidupkan kembali? Dapatkah orang-orang klan saya yang telah dipanggang hidup-hidup dihidupkan kembali? Tanda seru. Tanda seru. Batuk-batuk, Fusang di atas. Ras manusia Yi. Bersumpah demi darahku. Langit ras manusiaku. Matahari dan bulan mengalir. Dan hanya rasku yang memerintah. Aku ingin hari ini. Matahari tidak akan terbit. Aku ingin tempat ini. Sinar bulan tidak akan bersinar. Segel. Tanda seru. Tanda seru. Gemuruh. Langit dan bumi runtuh. Ruang dan waktu terdistorsi. Semuanya berubah menuju tanah matahari yang jatuh. Tetapi tepat ketika Qin Yichen tidak tahu tahun berapa sekarang, dia mendengar teriakan kemarahan yang keras dari langit lagi. Bersamaan dengan amukan itu, ada terik matahari yang bersinar di seluruh dunia. Dai, ini reinkarnasi yang hebat. Tapi sekarang, apakah kamu masih agung? Ketika Qin Yichen melihat ke atas lagi, dia melihat bahwa semuanya telah kembali seperti sekarang. Tetapi di atas langit, ada 9 gagak emas yang mengerikan berdiri tegak.